Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal bawain alur cerita film yang berjudul Selfless. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan dibintangi oleh aktor-aktor yang terkenal seperti Ryan Reynolds dan Natalie Martinez. Film ini bercerita tentang seorang pengusaha kaya yang bernama Damian yang diprediksi hidupnya tidak akan lama lagi. Ia didiagnosis menderita penyakit yang mematikan dan tidak dapat disembuhkan. Damian memutuskan untuk mencoba teknologi yang disebut shedding, yang memungkinkan seseorang mentransfer kesadarannya ke tubuh yang lebih muda dan sehat. Setelah prosedur tersebut berhasil, Damian merasa segar kembali dan senang bisa menjalani hidup lebih lama. Namun ia kemudian menyadari bahwa tim yang melakukan prosedur itu memiliki agenda tersembunyi, dan tubuh yang digunakannya ternyata milik seseorang tentara perang bernama Mark. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tapi sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa like dan subscribe-nya dulu guys. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita go videonya. Di awal film kita melihat Damian seorang pria kaya raya yang kesedihannya tak terobati karena hanya memiliki waktu yang kurang dari 1 tahun untuk hidup akibat penyakitnya. Sebagai seorang sultan di kotanya, Damian mengenal banyak orang penting yang mungkin bisa saja mengobati penyakitnya itu. Namun ia bingung mengapa terdapat kartu nama Dr. Albright dari laboratorium Phoenix menempel pada dompet Damian. Karena penasaran, ia akhirnya menghubungi dokter tersebut. Lalu ia pun membicarakan teknologi yang bisa memperpanjang hidup. Teknologi tersebut bernama shedding, yang memungkinkan Damian bisa melanjutkan hidupnya di dalam tubuh orang lain. Dr. Albright juga menekankan bahwa tubuh yang akan digunakan bukanlah tubuh dari manusia asli, melainkan hasil rekayasa genetika yang cocok dengan karakter Damian. Damian kemudian kembali ke rumahnya dengan perasaan yang bimbang. Dia mempertimbangkan apakah ia harus menjalani prosedur tersebut atau mengeluarkan triliunan rupiah demi menyelamatkan hidupnya. Ia juga menemui anaknya yang bernama Claire yang bekerja di sebuah perusahaan untuk meminta saran dan masukan bagaimana baiknya dan bagaimana terkait hidupnya itu. Namun Claire menolak lantaran ia masih sibuk di kantor dan tidak ada waktu untuk pergi bersama sang ayah. Anak kurang ajar guys. Ternyata alasan Claire menolak adalah ia masih sakit hati karena sedari kecil Damian tidak pernah memperhatikannya. Ia bertanya-tanya mengapa baru sekarang ayahnya memperhatikan dia dan ingin memberikan sumbangan dana untuk perusahaannya itu. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke kantornya. Damian kemudian membuka browser dan mencari informasi tentang praktik shedding yang sudah dibicarakan dengan Dr. Albright. Namun seketika sakit yang diderita Damian kambuh dan menyebabkan ia mesti dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan secara intensif. Beruntung nyawa Damian masih selamat, dan sesaat setelah siuman, Damian memutuskan untuk menjalankan prosedur shedding. Singkat cerita, Damian akhirnya setuju dan siap menjalani prosedur itu. Namun Dr. Albright menekankan bahwa prosedur shedding ini harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh publik. Ia merancang cara terbaik agar kematian Damian bisa menyebar ke seluruh negeri dan menganggap Damian sudah meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Tujuan dari cara tersebut adalah untuk menjaga kerahasiaan praktek shedding karena belum memiliki izin resmi dari pemerintah, dan juga praktek tersebut merupakan praktek ilegal dan tentunya terlarang. Segala sesuatu sudah diatur oleh Dr. Albright. Dia meminta agar Damian pergi ke sebuah kafe bersama sahabatnya, yaitu Martin, untuk berbincang-bincang dan membicarakan bisnisnya. Lalu ia menyeruput kopi hitam dan ia langsung terjatuh dan ambulan pun datang. Ternyata ambulan tersebut bukan mengarah ke rumah sakit, melainkan ke laboratorium di Phoenix, di mana prosedur shedding segera dijalankan. Dr. Albright mengingatkan kepada Damian untuk melepas semua benda logam yang dibawanya karena bisa mengganggu kesempurnaan dari proses sheddingnya itu. Ia melepas segala pernak-perniknya dan bersiap masuk ke dalam ruangan uji coba. Setelah prosedur selesai, dengan tubuh muda yang sehat, Damian harus beradaptasi dengan tubuh barunya itu, termasuk menjalani berbagai latihan fisik dan mengonsumsi obat secara rutin untuk mencegah halusinasi dan gejala-gejala lainnya.
Dr. Albrecht mengatakan jika ia tidak mengkonsumsi obat tersebut, ia akan mengalami halusinasi, sakit kepala, pingsan, lemah, letih, lesu, wah pokoknya semuanya deh guys. Dan dalam kasus yang paling buruk, ia akan meninggoy. Percaya dengan hal tersebut, Damian pun melanjutkan latihannya sambil menghafal identitas barunya. Dan setelah menyelesaikan sesi latihan dan hafalan selama berhari-hari, ia diberi dompet yang berisi identitas barunya dengan nama Edward. Jadi biar kalian gak bingung, nantinya Edward akan gue namain sesuai nama aslinya ya guys, ya ini si Damian. Selain itu ia juga telah memiliki rekening baru, sebuah mobil, dan juga sebuah rumah baru yang semuanya diatur oleh Dr. Albrecht. Dr. Albrecht juga memberikan stok obat yang terdiri dari 7 kapsul dan akan diisi ulang setiap minggu oleh seorang petugas yang akan datang ke rumahnya. Kemudian Damian mulai menjalani hidup barunya sebagai Edward. Ia mengelilingi rumah dan menikmati lingkungan barunya. Setelah berolahraga, di dalam rumahnya ia bertemu dengan seorang pria kulit hitam yang bernama Anton yang kemudian mengajaknya bicara. Anton ini so asik banget guys orangnya. Bahkan cerita kalau dia punya anak cewek yang berusia 7 tahun. Dengan sikap cuek karena baru beberapa hari tinggal di lingkungan tersebut, Damian mencoba pergi dari Anton. Tapi Anton malah mengajak Damian untuk bersenang-senang guys, dan pergi ke klub malam. Pada awalnya Damian menolak, namun karena tidak enak dan mesti menghormati warga lokal, Damian akhirnya mau dan mereka pun bergegas ke klub malam. Saat mereka sedang asik meminum minuman khamar, mereka didatangi oleh 2 orang cewek yang langsung berkenalan. Damian merasa tergoda melihat cewek-cewek tersebut guys, dan langsung mengajak ke rumahnya. Saat di perjalanan juga si Damian ini nyosor begitu aja guys. Waduh. Mereka pun akhirnya tiba di rumah Damian. Dan seperti yang kalian tunggu-tunggu, adegan yang kalian mau pun terjadi. Setelah kejadian itu, Damian selalu rajin meminum obat untuk menjaganya tetap sehat. Dan ia menjadi laki-laki yang sangat tergila-gila dengan pesta, kekayaan, hingga ciwi-ciwi guys. Ia selalu berganti pasangan dan selalu mengajak para cewek itu tiap malam ke rumahnya. Kalian tahu apa maksud gue? Hingga pada akhirnya Edward yang sebenarnya adalah Damian mulai merasa sangat kesepian, hampa, dan penuh kerinduan terhadap putrinya. Ia coba menghubungi Claire namun bingung harus berkata apa. Ia takut akan melukai hati anaknya lagi dan pasti Claire tidak akan percaya. Ia akhirnya hanya melamun dan tidak jadi mengutarakan kerinduannya. Saking merindukan Claire, gejala Damian kambuh dan mengharuskan ia segera meminum obat agar rasa sakitnya bisa diredakan. Namun tampaknya terlambat dan membuatnya jatuh pingsan. Di dalam pingsannya ia seperti melihat bayangan kejadian-kejadian di masa lalunya yang tidak pernah Damian alami. Ia melihat sosok ibu dan anak serta pertempuran perang hingga menara air. Kemudian ia bercerita kepada Dr. Albrecht tentang bayang-bayangan tersebut. Tetapi Dr. Albrecht mengatakan bahwa itu hanyalah halusinasi semata. Dr. Albrecht menegaskan kembali bahwa pokoknya jangan sampai telat meminum obatnya agar selamat sentosa. Lalu Dr. Albrecht memberikan Damian obat dengan dosis kapsul yang lebih tinggi dari biasanya. Dan bahkan telah merencanakan perjalanan liburan ke Hawaii untuk bersenang-senang. Semenjak berbicara dengan Dr. Albrecht itu, Damian merasa ada yang tidak beres. Ia bertanya-tanya mengapa Dr. Albrecht mengetahui semua yang diceritakannya. Padahal ada bagian-bagian yang tidak diceritakan, termasuk tanda lokasi perempuan dan seorang anak kecil. Ia kemudian membuka browser dan mencari di mana keberadaan menara air yang muncul dalam bayang-bayang itu. Akhirnya ia menemukan keberadaan menara air tersebut yang ternyata terletak di St. Louis. Keesokannya Damian dijemput oleh supir suruhan Dr. Albrecht yang akan mengantarkannya ke bandara. Sesampainya di bandara, Damian langsung melompat pagar dan mengatakan kepada petugas tiket untuk merubah rute yang tadinya ke Hawaii diubah menjadi St. Louis. Untungnya anak buah Dr. Albrecht tidak mengetahuinya, sehingga Damian sampai di St. Louis dengan aman. Dengan menggunakan mobil sewaannya, Damian langsung tancap gas, mengunjungi menara air dan mencoba mendekatinya. Lalu ia menemukan sebuah rumah kosong yang tampak sepi dan tidak ada penghuninya sama sekali.
Karena saking penasarannya, ia masuk tanpa permisi dan mendapati foto-foto yang mirip dengan dirinya. Kini Damian semakin yakin bahwa bayang-bayang yang ada di kepalanya ketika sakitnya kambuh adalah kejadian nyata dari tubuhnya sekarang. Saat Damian melihat sebuah foto yang mirip dirinya namun mengenakan seragam tentara, datanglah seorang perempuan yang bernama Madeline dan langsung menodongkan senjata ke arahnya. Damian dengan perasaan cemas berusaha menenangkan Madeline. Madeline pun menuruti apa kata Damian dan ia sangat syok. Ternyata yang dihadapannya ini adalah Mark, suaminya yang tak lama pulang. Saat Madeline syok mengetahui suaminya akhirnya pulang, datanglah anak buah Dr. Albrecht yang mencari keberadaan Damian dan segera menangkapnya. Beruntunglah berkat tubuh yang digunakan tersebut, Damian berhasil mengalahkan beberapa anak buah Dr. Albrecht bahkan dengan taktik yang begitu memukau. Ternyata Anton adalah anak buah Dr. Albrecht dan ia sengaja so asik dan membohongi Damian demi mendekatinya supaya tidak mencurigai prosedur shedding tersebut. Sehingga ia semakin yakin bahwa tubuhnya adalah tubuh manusia asli, bukan hasil rekayasa yang seperti Dr. Albrecht katakan. Karena berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Dr. Albrecht, termasuk si Anton ini, Damian mengajak Madeline untuk segera kabur dari tempat tersebut. Mereka langsung naik ke dalam mobil dan bergegas kemana saja, yang penting mereka bisa menyelamatkan diri. Di dalam perjalanan, Madeline juga ingat dengan putrinya yang masih berada di sekolah dan harus mereka jemput dan ajak untuk pergi bersama. Sesampainya mereka di sekolah Anna, anak dari si Madeline, rasa penasaran Damian belum sepenuhnya hilang. Ia melihat ponsel Madeline tertinggal di dalam mobil dan membuka galeri-galerinya. Di dalam salah satu video, ia menyaksikan perayaan ulang tahun putrinya yang sedang sakit dan sangat menginginkan untuk berenang bersama sang ayah. Sontak, video tersebut membuat hati Damian terenyuh sekaligus kebingungan. Mereka pada akhirnya menginap di sebuah hotel. Tentu Madeline sangat rindu dengan suaminya itu dan mencoba mendekatinya. Madeline yang tidak tahu ternyata laki-laki yang bersamanya itu bukanlah suaminya, berusaha menenangkan Damian yang terlihat sangat gelisah mencari-cari sesuatu. Ternyata obat yang harus ia minum secara rutin telah jatuh dan membuat Damian begitu tertekan. Saat berada di luar ruangan, Damian kembali membuka laptop dan mencari-cari informasi tentang praktik shading yang telah dilakukannya. Ia melihat ada kejanggalan antara inisiator teknologi shading ini yang dulunya adalah seorang kakek tua bernama Dr. Francis. Dr. Francis ini memiliki kebiasaan yang sama seperti Dr. Albrecht sekarang. Mulai dari kebiasaan memakai kacamata, gerak-gerik tubuhnya sehingga membuat Damian yakin bahwa Dr. Albrecht adalah Dr. Francis. Namun tak berselang lama Damian jatuh dan ia seketika pingsan. Beruntungnya Madeline berhasil menangkapnya, meskipun Madeline masih bingung dengan perilaku aneh suaminya itu. Padahal bukan. Dalam perjalanan berikutnya, Damian dan Madeline pergi ke panti jompo untuk menemui istri Dr. Francis yang telah ia cari lewat internet. Setelah berhasil menemukan keberadaan istri dari Dr. Francis, ia pun mengaku bahwa ia dulunya adalah murid dari Dr. Francis dan meminta izin untuk mengakses penelitian Dr. Francis dengan alasan ingin meneruskannya karena ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Namun istri dari Dr. Francis mengatakan bahwa penelitian itu sudah ditutup dan ia hanya memberikan nomor telepon Dr. Albrecht sebagai petunjuk. Tak berselang lama datanglah Dr. Albrecht yang ingin menemui istrinya itu, yang ternyata sedang bersama Damian. Begitu ia masuk ke dalam kamar, Damian langsung menodongkan senjata ke arah Dr. Albrecht. Sembari berkata, ia ingin obat dengan porsi yang lebih banyak. Bahkan tak tanggung-tanggung, ia memintanya sampai seumur hidup. Dr. Albrecht menjelaskan bahwa obat tersebut memiliki efek samping yang begitu berbahaya dan akan mengancam keselamatannya. Tentu Damian tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Albrecht karena ia selalu dibohongi. Karena sudah hilang kesabaran, ia berusaha mengancam Dr. Albrecht dan disuruh mengantarkannya ke laboratorium. Namun anak buah dari Dr. Albrecht menghalanginya dan perkelahian pun kembali terjadi.
saat berada di situasi genting dan nyawa Damian berada di ujung tanduk karena perkelahian yang begitu ganas dengan Anton. Beruntunglah datang Madeleine yang menodongkan senjata ke Anton dan tak ragu-ragu untuk membantu Damian. Akhirnya mereka berhasil kabur dari tempat tersebut dan membawa beberapa obat yang terselip di saku Anton. Mereka pun bingung harus kabur kemana lagi karena mereka tak mempunyai tujuan yang jelas. Saat di perjalanan, Madeleine memancing Damian untuk menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Madeleine menanyakan berbagai momen penting yang ada di kehidupan mereka, termasuk kapan tanggal jadian, kapan tanggal ulang tahun, dan kapan kamu melunasi hutang-hutangku. Edward tentu saja tidak dapat menjawab pertanyaan Madeleine dan akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan identitas aslinya. Awalnya Madeleine tidak percaya dengan semua kejadian ini. Ia hanya tahu suaminya telah menandatangani perjanjian perang agar anaknya bisa sembuh dari sakitnya. Kini Madeleine pun mengetahui bahwa terdapat teknologi seperti itu dan tak menyangka suaminya lah yang menjadi korban percobaan Dr. Albright. Kemudian mereka mencari tempat yang aman di luar negeri, mengingat Damian masih diburu oleh Dr. Albright dan kelompoknya yang jelas-jelas akan membahayakan nyawa mereka. Damian juga mengetahui bahwa Mark, suami asli Madeleine, telah menyerahkan dirinya dengan imbalan uang untuk mengobati putrinya yang sedang sakit pada saat itu. Dalam kebimbangan, Edward terfikirkan bahwa ia masih memiliki teman yang sangat ia percaya, yakni si Martin, dan langsung bergegas mengunjunginya. Sesampainya di kediaman Martin, Damian mengatakan bahwa ia adalah sahabatnya dan menjelaskan semua kenangan yang pernah mereka lakukan sewaktu membangun bisnis. Setelah ia menjelaskan fakta-fakta yang hanya diketahui oleh mereka, Martin langsung percaya dan mempersilahkan Damian untuk beristirahat. Damian mengatakan bahwa ia ingin meminjam pesawat pribadinya agar mereka bisa kabur dan hidup tenang di luar negeri sana. Dan sungguh teman yang sangat baik. Martin bersedia untuk meminjamkan pesawatnya untuk dipakai Damian dan pergi ke luar negeri. Sembari menunggu pesawat siap, mereka diizinkan untuk beristirahat di rumah Martin yang sangat besar. Damian juga menemui sang putri dari Madeleine, yaitu si Anna, yang sedang duduk di tepi kolam renang, membayangkan ingin sekali rasanya berenang bersama sang ayah. Damian ingat bahwa Anna menginginkan agar segera dilatih ayahnya untuk berenang. Dengan suasana yang haru dan riang gembira, Damian mengajari Anna cara berenang, sementara Madeleine menyaksikan mereka berdua dengan penuh cinta, meskipun dia tahu bahwa Damian bukanlah suaminya. Setelah selesai melatih berenang, Madeleine datang untuk menemui Damian dan langsung menciumnya. Ia melakukan itu karena sangat rindu kepada sang suami, dan yang mereka lakukan di kolam renang membuat ikatan keluarga begitu dekat dengannya. Damian pun mengakui bahwa ia jarang melakukan hal itu kepada putri aslinya, yaitu si Claire tadi guys. Dan ia juga mengatakan bahwa ia hanya ingin memperbaiki kesalahan di masa lalunya. Alarm pengingat tiba-tiba berbunyi, menandakan bahwa Damian harus segera meminum obatnya. Namun saat dia melihat cermin di kamar mandi yang ditutupi oleh selembar kain, Damian merasa ada yang tidak beres. Selain itu juga Anna menghilang. Mereka mencari keberadaan Anna dan menemukan bahwa teman yang sedang bermain bersama Anna adalah Tommy, putra dari si Martin. Tommy sebenarnya sudah meninggal 2 tahun yang lalu dan Martin tidak tahu bahwa tubuh putranya adalah milik orang lain. Martin selalu berpikir bahwa tubuhnya itu adalah hasil rekayasa genetika sehingga tidak apa-apa. Singkat cerita, anak buah Dr. Albright akhirnya mengetahui keberadaan Damian yang sedang berkunjung ke rumah Martin. Mereka pun langsung mengejar Damian agar kebohongannya tidak diketahui oleh publik dan membocorkan semua aksi yang menghalalkan berbagai cara. Damian dan Madeleine memutuskan untuk berpisah dan nanti akan bertemu lagi di sebuah rest area. Teman baik Damian yaitu si Martin juga meminjamkan mobil kesayangannya agar Damian bisa kabur secepat mungkin. Kemudian kejar-kejaran pun terjadi. Beberapa dari mereka pergi mencari Madeleine dan beberapa yang lain mengejar Damian yang bergegas menggunakan mobil. Dengan penuh perjuangan, Damian berhasil melumpuhkan lawan-lawannya dan membuat ia aman dan tak bisa dikejar lagi. Akhirnya Damian berhasil selamat dan sampai lebih dulu di sebuah rest area.
Damian menunggu dengan sangat cemas hingga Martin datang dan minta maaf karena Madeleine dan Anna telah tertangkap. Martin akhirnya mengaku bahwa dialah yang diam-diam memasukkan kartu nama Dr. Albrecht ke dalam dompet Damian. Lalu Martin merasa sangat berhutang budi kepada Damian atas keberhasilan karirnya selama ini. Karena khawatir anaknya Tommy kehabisan obat, Martin berhasil membuat resep obat shedding sendiri dengan bahan-bahan dari tumbuhan Meksiko dan memberikannya ke Damian. Namun Martin tidak tahu di mana lokasi laboratorium rahasia milik Dr. Albrecht untuk mencari di mana keberadaan Madeleine dan juga Anna. Damian kemudian punya ide untuk sengaja tidak meminum pilnya lebih dari 12 jam, guys. Dia melakukan itu agar dia bisa melihat lokasi lab dari ingatan asli Mark saat dia dibawa ke sana. Damian pun menyewa kamar hotel untuk meminta Martin mengawasi kondisinya. Tubuh Damian mulai bereaksi tidak karuan, tetapi perlahan-lahan ia bisa selamat dan berhasil menemukan gudang yang persis sama seperti dalam pikirannya. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa anak buah yang menjaga laboratorium tersebut, Damian langsung masuk ke dalam lorong dan menemukan ruangan shading yang akan memindahkan ingatan Anton ke tubuh yang baru. Jadi si Anton ini karena anak buah yang sangat diandalkan oleh Dr. Albrecht, ia selalu dihidupkan kembali dan dialihkan ke tubuh yang lebih sehat, guys. Kemudian Damian mendengar suara Dr. Albrecht yang mengatakan bahwa tubuh Madeleine dan Anna selanjutnya akan dijual kepada kliennya. Dr. Albrecht mengungkap bahwa selama bertahun-tahun dia memang mencoba membuat tubuh rekayasa genetika, tetapi hasilnya selalu gagal. Ia terpaksa menggunakan tubuh manusia asli agar prosedur shedding bisa dijalankan. Sontak Damian sangat marah dan ia pun menembak langsung Dr. Albrecht. Namun tepat di hadapannya ia terlindungi oleh kaca anti peluru yang tak mempan tergores bahkan tidak bisa dipecahkan sama sekali. Lalu datanglah anak buah Dr. Albrecht dan langsung menangkap Damian. Kali ini ia tak bisa menghindar dan hanya pasrah saat anak buah Dr. Albrecht menangkapnya. Edward dimasukkan ke dalam mesin shedding untuk ditukarkan tubuhnya dengan nyawa Anton karena tubuh Damian sangatlah perkasa. Untungnya Damian sempat menggigit peluru dari pistolnya dan mengagalkan proses shedding tersebut. Dan setelah itu ia berpura-pura menjadi Anton. Wah, seru guys. Setelah ia dianggap menjadi Anton, kemudian Dr. Albrecht percaya dengan jawabannya ketika baru keluar dari ruang shedding. Ia langsung mencari di mana keberadaan Madeleine dan juga Anna. Ia berhasil mengetahui penjaga dan melumpuhkannya. Dan pada akhirnya Damian berhasil membawa mereka keluar dan pergi jauh dari sana. Tak tanggung-tanggung, meskipun Dr. Albrecht dilindungi oleh kaca anti peluru, Damian mampu mengalahkannya. Bahkan dengan cara memanaskan kaca tersebut sampai meleleh dan mengenai Dr. Albrecht. Mateng tuh guys. Dalam pelariannya, Damian mengatakan bahwa ia tidak bisa mengikuti Madeleine dan juga Anna. Terdapat beberapa hal yang harus ia selesaikan terlebih dahulu, termasuk untuk menemui Claire dan menyerahkan amplop yang berisikan cek dan surat yang ia tulis dahulu. Damian mengatakan kepada Claire bahwa ia adalah salah seorang sahabat Damian. Ia menerangkan bahwa Damian selalu merindukan Claire dan ingin hubungan ayah dan anak itu bisa harmonis. Ia juga mengatakan bahwa sangat menyesal karena tidak memperhatikan Claire saat dia masih kecil, bahkan sampai dewasa. Sebelum Damian pergi, ia menyerahkan amplop tersebut. Dan begitu Claire membacanya, ia sangat terenyuh dan tak kuat menahan tangisnya. Setelah semua kejadian tersebut, Damian memutuskan untuk tidak meminum obatnya lagi, agar ingatan Mark bisa kembali sepenuhnya meskipun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Sebelum pergi, Damian merekam video saat-saat terakhirnya untuk Mark yang berisi ucapan terima kasih karena selama ini ia telah membeli dan menggunakan tubuhnya. Damian juga menekankan agar ia bisa percaya dengan semua kejadian ini dan menyarankan Mark untuk segera pergi ke Pulau Karibia untuk menemui keluarganya. Di akhir film, Mark yang sudah sadarkan diri sepenuhnya pergi ke Pulau Karibia untuk menemui keluarga kecilnya yaitu Madeleine sekaligus sang putri cantik yang bernama Anna. Mereka berpelukan layaknya Teletubbies yang sangat bahagia dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film yang berjudul Selfless. Sungguh film yang sangat luar biasa.
Kalau kalian ingin menonton versi lengkapnya silakan saja. Dan selamat menyaksikan adegan yang penuh ketegangan. Pokoknya film ini sangat mantap sekali guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.